Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Fadia Salsabila dengan NIM 2202041083 dari Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas review dan pembahasan buku yang berjudul 99 Days Tadabbur Juz 30 Al-Quran seri 1 yang diterbitkan oleh Qurrota. Buku ini saya pilih karena isinya cukup relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu mengajak pembaca untuk merenungi makna dari surat-surat yang ada di Juz 30 yang biasa kita kenal dengan Juz Ammah. Nah, kenapa Juz 30 ini menarik untuk dibahas? Karena surat-surat di dalamnya itu sebenarnya paling sering kita dengar dan kita baca, apalagi saat sholat. Tapi seringkali kita membacanya tanpa benar-benar memahami maknanya secara mendalam. Nah, buku ini hadir untuk menjembatani hal tersebut. Buku ini mengusung konsep 99 days yang artinya buku ini dirancang untuk dibaca secara bertahap, kurang lebih satu pembahasan setiap harinya. Sehingga dalam waktu 99 hari, pembaca bisa menyelesaikan seluruh pembahasan Juz 30. Yang menarik dalam buku ini adalah setiap halaman day disusun dengan format secara konsisten. Menurut saya ini menjadi kekuatan utama buku ini. Jadi di setiap pembahasan harian ada beberapa kotak teks. Yang pertama ada bagian ayat pilihan, yaitu kutipan beberapa ayat dari surat yang sedang dibahas dan beserta terjemahannya. Misal surat An-Naba ayat 1-17, namun yang tertera ayatnya cuma 3 ayat. Jadi pembaca tetap harus membuka mushaf sendiri. Untuk yang kedua ada bagian hikmah ayat. Di bagian ini penulis menjelaskan makna atau pelajaran yang bisa diambil dari ayat tersebut, biasanya dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Jadi pembaca bisa langsung menangkap intinya tanpa harus membaca tafsir yang panjang. Untuk yang ketiga ada bagian praktik ayat. Nah, menurut saya ini adalah bagian yang paling membedakan buku ini dengan buku tadabbur lainnya. Karena di sini pembaca diajak untuk benar-benar mengamalkan makna ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya berhenti di tataran memahami saja. Yang keempat, ada doa dan hadis pilihan yang relevan dengan tema ayat yang dibahas. Dan bagian ini menambah kedalaman pembahasan karena hikmah dari ayat tersebut dikuatkan lagi dengan hadis Nabi Muhammad yang berkaitan dan doa pilihan. Dan yang terakhir ada bagian amal tracker, yaitu kolom kecil yang diisi pembaca dengan tanda centang setelah melakukan praktek amal yang sesuai dengan buku tersebut. Jadi kita punya semacam pengingat visual dan bisa memantau progres tadabbur kita sendiri dari hari ke hari. Jadi buku ini tidak hanya mengajak pembaca untuk membaca dan merenung, tapi juga benar-benar mendorong pembaca untuk mempraktikkan dan memantau perkembangan dirinya sendiri secara konsisten selama 99 hari. Dari segi tampilan, buku ini didesain dengan rapi dan tidak terlalu tebal, sehingga tidak terasa berat ataupun membosankan untuk dibaca setiap harinya. Dan ini menurut saya menjadi salah satu daya tarik utamanya, karena buku-buku tadabbur biasanya terkesan berat, tapi buku ini justru dibuat ringan dan mudah diakses, terutama untuk pemula. Nah, untuk pembahasan isi buku ini tidak menggunakan istilah bab seperti buku pada umumnya, tapi disusun per hari. Jadi bisa dikatakan setiap surat di dalam buku ini berperan sebagai bab tersendiri, karena masing-masing punya pembahasan yang lengkap, mulai dari ayat pilihan, hikmah ayat, praktik ayat, doa dan hadis pilihan, sampai amal tracker. Saya akan mengelompokkannya berdasarkan tema besar yang saling berkaitan supaya pembahasannya lebih runtut dan mudah dipahami. Untuk yang pertama, kelompok surat tentang hari akhir dan kiamat. Ini seperti surat An-Naba, An-Nazi'at, At-Takwir, Al-Infitor, sampai Al-Qari'ah. Surat-surat ini menggambarkan betapa dahsyatnya kejadian hari kiamat, mulai dari langit yang terbelah, gunung yang dihancurkan, sampai catatan amal yang akan dibuka satu persatu. Pesan utamanya adalah mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini sifatnya sementara dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Dan yang kedua, kelompok surat tentang akhlak dan penguatan hati. Ini mencakup surat-surat seperti Al-Mutaffifin yang membahas bahaya kecurangan,
Al-Humazah yang memperingatkan banyak mencela orang lain, sampai Ad-Duha yang mengingatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya dan kemudahan selalu datang setelah kesulitan. Ada juga surat Al-Asr yang menurut saya secara ringkas tapi maknanya luar biasa, karena hanya dalam 3 ayat di surat ini merangkum rumus keberuntungan seorang manusia, yaitu beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan yang ketiga, kelompok surat tentang tauhid dan keimanan. Ini mencakup surat-surat pendek yang sering kita hafal seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Meskipun pendek, surat-surat ini sangat bermakna, mulai dari penegasan bahwa Allah itu Maha Esa sampai perlindungan dari kejahatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Selain pembahasan juz 30, buku ini juga memberikan bonus pembahasan singkat mengenai surat Al-Fatihah dan sebagian surat Al-Baqarah. Menurut saya ini menjadi nilai tambah tersendiri karena Al-Fatihah adalah surat yang paling sering kita baca, minimal 17 kali sehari dalam sholat, sehingga sangat penting juga untuk dipahami maknanya secara mendalam. Setelah membaca dan mengikuti pembahasan di buku ini, ada beberapa kesan yang ingin saya sampaikan, terutama dari segi kelebihan. Buku ini menurut saya sangat cocok untuk pemula yang baru ingin memulai kebiasaan tadabbur. Bahasanya ringan, tidak terlalu ilmiah, dan formatnya dibagi per hari, sehingga membuat kita tidak merasa terbebani. Dengan kombinasi antara ayat pilihan, hikmah ayat, doa, dan hadis pilihan, serta praktik ayat sampai amal tracker, ini membuat proses tadabbur terasa lengkap, dan memahami sampai benar-benar mempraktikkan dan memantau progresnya sendiri. Terkhususnya fitur amal tracker, menurut saya menjadi nilai tambah karena membantu untuk lebih konsisten dan bertanggung jawab terhadap komitmen tadabbur harian. Namun, ada juga beberapa catatan, karena formatnya ringkas dan pembahasan di setiap surat memang tidak terlalu mendalam kalau dibandingkan dengan buku tafsir pada umumnya yang lebih lengkap. Jadi, buku ini menurut saya lebih cocok sebagai langkah awal untuk pemula, bukan sebagai rujukan utama untuk memahami tafsir secara mendalam. Sekian presentasi tugas review dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.